Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Bunda pada pembelajaran tematik 6C PB 1 dan 5 dengan materi pengaruh listrik bagi kehidupan manusia. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan manusia saat ini. Listrik merupakan salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas tentang pengaruh listrik bagi kehidupan manusia. Pada zaman dahulu, sebelum ditemukannya listrik, manusia hanya memanfaatkan air, api, dan sumber daya alam yang mudah diambil. Tujuan manusia saat itu hanyalah untuk bertahan hidup, mencari makan, dan membuat tempat tinggal. Sebelum ada listrik, manusia menggunakan api obor saat melakukan aktivitas di luar rumah. Sementara ketika kegiatan di dalam rumah, umumnya menggunakan lampu petromak atau lampu teplok. Dan kegiatan untuk mengambil air dengan membuat sumur dan mengambilnya dengan bantuan tali dan ember. Itulah beberapa kegiatan yang dilakukan manusia sebelum adanya listrik. Di bawah ini ada beberapa benda yang mempunyai fungsi utama pada saat belum masuknya listrik. Yang pertama adalah cobek. Dahulu, hampir di setiap rumah dapat dengan mudah kita temui cobek ini. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, fungsi cobek lambat laun bergeser, digantikan dengan kehadiran blender yang mempunyai fungsi yang sama untuk menghaluskan bumbu dengan memiliki keunggulan lebih cepat dan menghemat waktu. Yang kedua adalah kipas. Dahulu, saat kita merasakan panas karena cuaca, maka umumnya orang akan menggunakan kipas sebagai penyejuk. Fungsi kipas pun lambat laun bergeser dengan kehadiran kipas angin atau AC. Yang ketiga adalah dandang atau alat pengukus nasi. Dandang hampir tidak lagi ditemukan karena fungsinya sudah diambil alih oleh rice cooker yang mempunyai kemampuan memasak lebih cepat dan praktis. Yang keempat ada kendi. Kendi ini digunakan sebagai tempat penyimpan air. Nah, fungsi kendi ini adalah ketika kita merasa sangat haus, minum air dari kendi ini, kita rasakan sangat-sangat sejuk seperti kita minum air yang diambil dari lemari pendingin. Dengan seketika kita merasa haus kita menjadi hilang.
Kemudian ada setrika arang. Setrika arang saat ini sudah tidak lagi digunakan karena yang pertama, setrika arang lebih berat dari setrika listrik. Yang kedua, setrika arang memiliki panas yang tidak stabil karena saat api arang sudah berkurang, maka kepanasannya akan turun. Kemudian yang ketiga, setrika arang pun menghasilkan debu yang bisa mengotori pakaian, dan debu ini bisa juga mengganggu penglihatan. Selanjutnya ada papan penggilas. Sekarang ini sudah digantikan dengan hadirnya mesin cuci yang jauh lebih cepat dalam membantu kegiatan rumah tangga. Kemudian ada lagi mesin ketik manual yang sekarang ini sudah digantikan dengan laptop karena kehadiran mesin ketik manual. Yang pertama, ketika kita mengetik salah, maka ketikan yang sudah kita buat tidak dapat kita hapus. Kalaupun kita hapus, maka akan meninggalkan noda pada kertas tersebut, sehingga dianggap tidak lagi praktis untuk digunakan saat ini. Yang terakhir adalah surat kabar. Pada masanya, hampir setiap orang membutuhkan informasi, sehingga semua orang membeli surat kabar. Tapi saat ini, berita apapun, informasi apapun akan dengan mudah dan cepat kita temui hanya dengan menggenggam handphone. Nah, itulah beberapa benda yang saat itu dimiliki oleh hampir seluruh masyarakat saat itu. Perbedaan kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin maju. Terlebih setelah ditemukannya listrik oleh Michael Faraday, perkembangan alat-alat listrik terus berlanjut. Beberapa benda elektronik yang menggunakan energi listrik seperti lampu, televisi, telepon genggam, komputer, dan internet mengakibatkan perubahan kehidupan di dunia. Saat ini, listrik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ketika belum ada listrik, waktu yang tersedia bagi manusia untuk menjalankan kegiatannya sangat terbatas. Karena bergantung pada penerangan matahari. Kebutuhan tenaga manusia untuk menjalankan kegiatan pun juga lebih besar. Karena belum terbantu oleh peralatan elektronik. Nah, ada beberapa perubahan yang terjadi setelah ditemukannya listrik. Apa saja ya perubahan itu? Silakan disimak. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Saat ini, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang juga buka pada malam hari. Dengan ditemukannya listrik, belajar di malam hari bukan lagi menjadi kendala, karena kita dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Berbeda dengan zaman dahulu, ketika kegiatan belajar hanya dapat dilakukan pada siang hari. Sebab saat itu
belum ada listrik, sehingga kegiatan belajar hanya dapat dilakukan di siang hari. Kalaupun ada yang belajar di malam hari dengan menggunakan penerangan seadanya, seperti lampu petromak, lampu teplok, obor, atau mungkin juga dengan lilin. Nah, saat ini tidak ada alasan bagi teman-teman untuk tidak semangat belajar, karena waktu belajar untuk teman-teman sudah tidak mengenal batasan. Perubahan yang kedua dalam bidang sosial budaya. Setelah adanya listrik, kegiatan interaksi manusia tidak lagi dibatasi. Kalau dulu, interaksi manusia hanya sebatas pada siang hari. Tetapi saat ini, kita dapat berinteraksi kapan saja dan di mana saja. Artinya, kalau dahulu ketika hari sudah gelap, tidak ada lagi orang yang keluar rumah, tidak ada lagi orang yang beraktivitas di luar rumah. Tapi saat ini, untuk berinteraksi dengan sesama manusia, kita dapat lakukan dari mulai pagi sampai malam hari. Contohnya, kita dapat berinteraksi di malam hari dengan menyaksikan pertunjukan atau konser atau pertunjukan musik, kesenian, tari, atau mungkin menonton film di bioskop. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut umumnya diadakan pada waktu malam. Dengan adanya listrik, kegiatan itu tidak lagi menjadi hambatan. Nah, di saat menonton atau melihat pertunjukan tersebut, itulah yang dimaksud dengan interaksi antar manusia. Sehingga pertunjukan-pertunjukan tersebut dapat tetap dilakukan dengan bantuan listrik. Kemudian juga perubahan yang kedua, seiring dengan ditemukannya listrik, tidak ada lagi batasan bagi manusia untuk tidak keluar di malam hari. Pergi ke mall, pergi ke tempat-tempat wisata, atau sekedar untuk duduk bersengkrama bersama keluarga dan teman. Nah, umumnya kegiatan tersebut dilakukan di malam hari, yang semua itu membutuhkan energi listrik. Nah, itulah yang dimaksud dengan perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Perubahan yang terjadi pada masyarakat setelah ditemukannya listrik adalah, kalau dahulu kegiatan ekonomi hanya dapat dilakukan pada siang hari, saat ini kegiatan ekonomi atau lebih tepatnya transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal batasan waktu dan jarak. Kalau teman-teman perhatikan, saat ini banyak sekali kita temui warung-warung tenda atau kafe-kafe. Umumnya warung tenda atau kafe ini buka pada malam hari. Bahkan ada yang sampai 24 jam. Nah, artinya kegiatan ekonomi itu akan tetap berlangsung dalam kurun waktu tersebut. Di malam hari, kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali
orang-orang yang datang sengaja mengunjungi kafe atau duduk di warung tenda yang memang dikhususkan di malam hari. Nah, ini menunjukkan kegiatan ekonomi di malam hari pun tetap berlangsung. Berbeda sekali ketika belum ada listrik, di mana semua aktivitas di malam hari terhenti. Dengan adanya listrik, tidak menjadi hambatan bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya, bahkan di luar rumah sekalipun. Ini dibuktikan dengan kehadiran banyaknya rumah makan, warung tenda, ataupun kafe-kafe. Nah, di tempat-tempat seperti itulah terjadi kegiatan ekonomi. Begitu juga dengan munculnya ojek-ojek online yang tidak membatasi waktunya. Artinya, ketika kita butuh transportasi umum di malam hari, kita akan dengan mudah mendapatkannya. Nah, itu semua terjadi akibat dari ditemukannya listrik dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah beberapa perubahan yang terjadi di masyarakat dengan ditemukannya listrik. Lalu, apa yang terjadi jika tidak ada listrik? Yang pertama adalah terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Karena semua aktivitas manusia akan membutuhkan penerangan. Jika hari sudah gelap, maka semua aktivitas manusia akan menjadi terhenti atau terganggu karena tidak adanya penerangan. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama. Contohnya, dalam memasak, jika kita menggunakan kompor dengan bahan bakar kayu bakar, seperti yang teman-teman lihat di gambar ini, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Mengapa? Karena api yang dihasilkan dari kayu bakar ini tidak stabil. Jika kita lengah melihat atau menambahkan kayu sebagai bahan bakarnya, maka panas yang dihasilkannya akan turun, dan itu berakibat pada masakan kita untuk matang menjadi lebih lama lagi. Yang ketiga, jika tidak ada listrik, banyak sekali tenaga manusia yang dibutuhkan. Contohnya dalam gambar ini, untuk membajak sawah, kita membutuhkan sedikitnya 5 orang. 4 orang sebagai penarik, 1 orang sebagai pengatur alatnya. Tetapi dengan ditemukannya listrik, kita hanya butuh 1 orang untuk mengendalikan alat traktor untuk membajak sawah. Nah, itulah beberapa hal yang terjadi jika tidak ada listrik dalam kehidupan manusia. Demikianlah materi kita pada hari ini tentang pengaruh listrik bagi kehidupan manusia. Bunda berharap teman-teman dapat memahami materi ini, baca kembali bukunya, fahami, dan tetap semangat tentunya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bunda akhiri dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.